Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR atau Kak Yulia ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, yang mana pada video sebelumnya itu sudah ada juga dengan memfaktorkan, tapi yang nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, di video kali ini yaitu yang A-nya bernilai tidak sama dengan 1 atau selain angka 1 ya adik-adik. Nah, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu, serta tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini kakak buatkan kata kuncinya dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang mana nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Artinya selain angka 1 ya adik-adik, yang persamaan kuadratnya kita ambil dari persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya. Yang mana bentuk umum persamaan kuadrat itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang A-nya ini tidak boleh sama dengan 1 atau selain angka 1. Bisa 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya adik-adik. Nah, B-nya boleh 0, C-nya boleh 0 ya. Nah, kita lihat ke contoh soal atau ke soal-soal ya. Contoh soal. Nah, pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya, itu tentu menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ya adik-adik. Nah, tentukanlah penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, yang di video kemarin itu yang A tidak sama dengan satunya nomor 1 ya. Nah, di sini kakak tambahin yang nomor 2-nya itu yang A-nya tidak sama dengan 1 ya adik-adik. Nah, contoh soal yang bagian A. Nah, di sini kakak punya soal. Soal yang A atau yang pertama itu 2x pangkat 2 ditambah 10x kurang 48 sama dengan 0. Nah, kalau soalnya seperti ini ada dilihat dulu apakah soalnya bisa disederhanain atau tidak. Nah, kita lihat di sini angkanya 2, 10 sama 48 ya. Nah, itu bisa sama-sama dibagi 2. Nah, kalau dia bisa sama-sama kita bagi 2, nah kita sederhanakan terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, berarti semua persamaan ini kita bagi 2, maka akan ketemu hasilnya 2x pangkat 2 dibagi 2 itu x pangkat 2. Kemudian 10x dibagi 2 menjadi plus 5x, min 48 dibagi 2 menjadi min 24 sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya udah seperti ini, nah di sini ada dilihat nilai A-nya itu sudah berubah menjadi 1. Sementara yang soal pertama tadi nilai A-nya 2 ya adik-adik. Nah, kalau A-nya sudah berubah menjadi 1, di sini nilai A, nilai B-nya min positif 5, nilai C-nya min 24. Nah, ini bisa dia dipakai cara pemfaktorannya yang cara yang pertama kemarin ya adik. Nah, bisa langsung aja yang C itu cari 2 buah angka, kalau dikalikan hasilnya min 24. Nah, yang nilai B itu cari yang 2 buah angka tadi, kalau kita jumlahkan hasilnya bernilai 5. Nah, maka di sini kalau kita lanjutin hasil kali 24 itu bisa, nah ada 2 kali 12, ada 3 kali 8 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat yang menjumlahkan hasilnya 5. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau kita jumlah, kalau tidak kita kurangkan akan mendapat jawaban 5 ya adik-adik. 2 sama 12 dijumlahin 14 dikurangin 10. Nah, berarti dia tidak masuk. Nah, sementara 3 sama 8 kalau dikurangin ini akan menghasilkan 5. Nah, maka angka yang ada diambil itu 3 sama 8. Nah, yang ini. Tinggal adik-adik tentuin minnya supaya dapat positif 5. Berarti 8 dikurang 3. Nah, minnya di 3 ya adik-adik. Nah, 8 dikurang 3, 5. 8 dikali min 3 itu min 24. Nah, kita pakai angka yang sesuai ini. Maka faktor dari persamaan kuadrat ini menjadi x, x.
Nah, Dedek tulis X-nya 2 buah sama dengan 0. Nah, isikan angka yang udah dapat tadi. Itu min 3 sama positif 8. Nah, baru Dedek samakan dengan 0 masing-masingnya ya. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 3 pindah menjadi positif 3. Yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 8 pindah jadi min 8. Nah, maka ketemu di sini HP-nya atau penyelesaiannya atau akar-akarnya yaitu 3 sama min 8. Nah, kakak tandain aja di sini pakai HP boleh. Himpunan penyelesaiannya 3, min 8 atau nilai X1 sama X2-nya. Nah, itu 3 dan min 8. Nah, sampai di sini jika ada yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, nanti bisa kita lanjut kalau nilai A-nya itu tidak bisa kita bagi atau kita sederhanain. Yang mana nilai A-nya itu tidak sama dengan angka 1. Nah, itu soal yang B ya, adik-adik. Nah, soal yang B, pertanyaannya sama ya adik, tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, di sini kakak punya soal 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 35 sama dengan 0. Nah, ada dilihat angkanya di sini ada 2, ada 3, ada min 35. Nilai A-nya tidak sama dengan 1 ya adik. Nah, di sini A-nya 2. Nah, kalau angka ini 2, 3, dan min 35 itu tidak bisa kita sederhanain, tidak bisa kita bagi dengan angka lain ya adik. Nah, maka caranya di sini untuk pemfaktorannya, langkah pertama, kalikan nilai A-nya ini ke nilai C-nya atau yang depan ini dengan belakang kita kalikan. Maka hasilnya di sini 2 kali min 35 itu min 70. Nah, setelah kita kalikan ke belakang, nah baru adik-adik cari 2 buah angka yang hasil kalinya yang min 70 ini. Sementara hasil jumlahnya dari 2 buah angka tersebut itu yang tetap yang di tengah ya, positif 3 jumlah. Nah, kalau kita lanjutin ini adik-adik, nah hasil kali min 70, hasil jumlahnya 3. Nah, kita lihat dulu beberapa perkalian yang menghasilkan min 70. Nah, itu bisa ada 7 kali 10, ada 2 kali 35 ya. Nah, ada dilihat di sini yang kalau dijumlahin ketemu angka 3. Nah, kita lihat 7 sama 10. Ini kalau kita kurangkan hasilnya 3. Itu ya adik-adik 10 dikurang 7. Kalau 35 sama 2 itu ketemunya 33 sama 37. Nah, berarti ini tidak dipakai. Maka angka yang dipakai itu 7 sama 10. Nah, adik tentuin tanda minnya. Supaya dapat hasil jumlahnya positif 3, berarti 10 dikurangkan dengan 7. Nah, jadi minnya di 7 ya adik. Min 7 kali 10, ini min 70, min 7 tambah 10 hasilnya positif 3. Nah, maka faktornya di sini tetap seperti yang pertama tadi. Kita tulis X-nya 2 buah, samakan dengan 0. Nah, kemudian ada diisikan angka yang udah dapat tadi. Negatif 7 sama positif 10. Nah, jangan lupa di sini karena angka 2-nya tadi kita kalikan ke belakang. Nah, perkan di sini dengan angka 2 ini lagi ya. Di sini per 2, yang angka ini juga per 2. Seandainya di sini nanti angkanya 3, berarti pernya per 3 ya adik. Nah, sesuai dengan nilai A-nya. Nah, baru ada dilanjutkan langkah sebelumnya. Yang X dikurang 7 per 2 ini sama dengan 0, berarti X-nya di sini sama juga dengan min 7 per 2 pindah ruas menjadi positif 7 per 2. Nah, atau yang kedua, X ditambah 10 per 2 sama dengan 0. X tambah 10 per 2 sama dengan 0. Nah, ini 10 per 2 bisa dibagi aja langsung. Kalau bisa dibagi ya, 10 bagi 2 itu dapatnya 5. X tambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan positif 5 berubah menjadi negatif 5, pindah ruas. Nah, maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya, nah X1 sama X2-nya ada di sini ya adik. Nah, kalau kakak tambahin HP-nya itu 7 per 2 dan min
5. Atau nilai X1 sama X2. X1-nya 7/2, X2-nya min 5. Nah, kita lanjut bentuk soal yang ketiga ya, adik, atau soal yang C. Nah, di sini kakak punya soal 8x² dikurang 12x sama dengan 0. Nah, tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ada dilihat angkanya di sini itu 8 sama min 12 ya, adik. Nah, ini dia bisa sama-sama kita bagi 4. Nah, boleh adik perkecil terlebih dahulu persamaannya. Nah, ini semuanya kita bagi 4. Maka jadinya 8 dibagi 4 itu 3x pangkat 2. Min 12 dibagi 4 itu min. Nah, kita lanjut soal yang ketiga ya adik-adik, atau yang C. Nah, di sini kakak punya soal 8x pangkat 2 dikurang 12x sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya itu 8 ya adik. Nah, tidak sama dengan 1. Dan yang satunya lagi angkanya min 12. Nah, ada dilihat 8 dan min 12 itu bisa kita sederhanain sama-sama bagi 4 ya adik. Nah, berarti semua ini kita bagi 4. Maka mendapatkan hasil 8 bagi 4 itu 2x pangkat 2. Min 12 dibagi 4 itu min 3x sama dengan 0. Nah, ada dilihat di sini nilai A-nya tetap tidak sama dengan 1. Itu nilai A-nya 2. Nilai B-nya min 3. Nah, ini A. Ini min 3-nya B, berarti nilai C-nya tidak ada ya adik, konstanta. Atau nilai C-nya itu sama juga dengan 0. Nah, kalau di sini nilai A-nya tetap tidak sama dengan 1, maka adik pakai cara memfaktorkan yang kedua tadi. Angka 2-nya ini bisa kalikan ke dalam ya. Bisa kalikan ke belakang atau ke C. Nah, 2 dikalikan ke C, C-nya 0, berarti tetap 0. Nah, ini yang sebagai hasil kali. Nah, adik cari dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya 0. Sementara kalau dijumlahkan hasilnya yang nilai B-nya min 3. Nah, di pemfaktoran seperti ini itu nanti ada dua cara. Nah, kakak bandingkan dua caranya. Silakan adik pilih mana yang gampang menurut adik ya. Nah, kita pakai dulu cara yang pertama di sini. Hasil kali 0, hasil jumlah min 3. Kalau dikalikan 0 itu pasti angkanya pengalinya tetap 0 ya adik. Nah, kalau dijumlahkan min 3. Nah, yaudah berarti 0 dikalikan dengan min 3. Nah, ambil angka itu sendiri langsung. 0 sama min 3. 0 dikali min 3, 0. 0 ditambah min 3 yaitu min 3. Nah, yaudah berarti angka-angka ini langsung kita ambil untuk mengisikan faktornya. Nah, X-nya ada 2 buah. Kita samakan dengan 0. Tadi angkanya positif 0 sama min 3. Nah, kemudian karena angka 2-nya tadi kita kalikan ke belakang, nah jangan lupa adik di sini kita perkan dengan 2 atau nilai A-nya ya. Nah, berarti ada 0/2 sama min 3/2. Nah, baru adik pindah ruaskan atau selesaikan. X ditambah 0/2. Nah, 0 dibagi 2 itu nilainya udah 0 langsung ya adik. Nah, X ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Atau yang kedua di sini X dikurang 3/2. Nah, 3/2 itu tidak bisa kita sederhanain. Nah, tetap adik tulis saja 3/2. X dikurang 3/2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, nah, min 3/2 kita pindah ruaskan menjadi positif 3/2. Nah, berarti HP-nya di sini himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya atau X1 dan X2-nya yaitu 0,3/2. Nah, ini diambil dulu cara yang pertama ya. Ini boleh cara 1. Nah, sementara untuk cara 2-nya, nah ini bisa adik langsungkan penulisannya. Nah, kakak lanjut dari langkah yang kedua ini ya adik. 2x pangkat 2 dikurang 3x sama dengan 0. Nah, ini pakai cara pemfaktoran, itu bisa di persamaan ini bisa sama-sama adik-adik bagi dengan x ya. Nah, berarti kalau persamaan ini bisa adik-adik bagi dengan x, nah kita keluarkan x-nya terlebih dahulu. Berarti x tinggal di dalam kurung 2x² dibagi dengan x, maka tinggal 2x, x-nya habis 1. Min 3x dibagi dengan x berarti tinggal min 3. Nah, sama dengan 0. Nah, ini faktornya udah ada 2 buah. Nah, bisa langsung adik ambil yang pertama sama yang kedua.
Ini yang pertama, ini yang keduanya. Berarti yang pertama X-nya langsung samakan dengan 0, X sama dengan 0. Nah, atau yang keduanya 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X aja sama dengan min 3-nya pindah ruas menjadi positif 3. Kemudian X-nya sama dengan 3-nya perkan dengan 2. Nah, di sini X-nya 0 sama positif 3/2. Nah, ini bisa langsung juga kita ambilkan sebagai HP-nya ya, Dedek. Nah, berarti HP-nya untuk cara yang kedua sama dengan yang pertama. 0,3/2. Nah, penulisannya ada aja yang berbeda. Kalau yang tadi kita cari hasil kali dan hasil jumlah, kalau yang di sini kita faktorkan sama-sama dibagi berapa yang bisa. Karena dia bisa dibagi X, berarti X-nya tulis di depan, kemudian baru kita bagi. Nah, langkah yang keduanya sama dengan yang sebelumnya ya, Dedek. Nah, seandainya ada yang ragu atau bingung tentang cara yang kedua ini, nah silahkan Dedek komen di kolom komentar ya. Nah, kalau kakak lihat dari dua buah cara ini, 1 dan 2, kalau yang soal persamaan kuadratnya nilai C-nya sama dengan 0, nah itu lebih gampang cara yang kedua ya, Dedek. Nah, langsung ini sama-sama kita bagi berapa, kemudian kita faktorkan. Kalau di sini tadi dia sama-sama kita bagi X. Nah, tulis X-nya di depan ya. Atau dari soal 8X kuadrat sama min 12X bisa sama-sama kita bagi 4. Nah, agar Dedek lebih memahami tentang cara yang kedua untuk yang nilai C-nya sama dengan 0. Nah, kakak tambahin soal yang D ya, Dedek. Nah, soal yang D. Nah, di sini kakak punya soal 5X pangkat 2 kurang 15X sama dengan 0. Nah, yang mana di sini nilai A-nya itu 5 ya, Dedek. Ini nilai A, nilai B-nya min 15, sementara nilai C-nya 0. Nah, coba kita sama-sama bagi pakai cara yang kedua tadi aja langsung. 5 sama 15 bisa sama-sama kita bagi 5. X kuadrat dengan X bisa kita bagi dengan X. Nah, berarti dia sama-sama kita bagi 5X. Nah, Dedek tulis 5X-nya di depan terlebih dahulu 5X. Kemudian buka kurung. Ini 5 bagi 5-nya dah habis. X kuadrat dibagi X berarti tinggal X aja ya. 5X kuadrat dibagi 5X berarti hasilnya X. Kemudian min 15X bagi dengan 5X. Min 15 bagi 5 itu min 3. X bagi X-nya habis. Nah, tutup kurung. Kalau Dedek ragu cara pembagian ini, nah boleh Dedek cobakan kalikan ke dalam dulu ya. 5X dikali X berarti 5X kuadrat sama dengan di atas. 5X kali min 3 berarti min 15X. Nah, baru Dedek samakan dengan 0. Nah, ambil dua buah suku ini. 5X sama dengan 0 yang pertama, berarti X-nya sama juga dengan 0 dibagi 5. Nah, 0/5 di sini ya, Dedek. Nah, berarti X-nya sama dengan 0. Atau yang kedua, X dikurang 3-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3 pindah menjadi positif 3. Nah, maka HP-nya di sini 0 sama 3. Kalau dia sudah dibagi langsung, nah tidak perlu Dedek perkan dengan 5 semuanya ya. Berarti langsung dari angka yang udah faktorkan ini aja. Berarti HP-nya 0,3. Atau X1 sama X2-nya 0 dan 3 ya, Dedek. Bagaimana, Dedek? Paham kalau C-nya sama dengan 0? Nah, seandainya masih ragu juga, nah boleh cobakan ke soal yang E ya, Dedek. Nah, di sini kakak punya soal 6X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Tentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Yang mana di sini nilai A-nya 6 ya. A itu yang di depan X kuadrat. Nilai B-nya min 8. Nilai C-nya 0. Nah, kalau dilihat persamaannya ada angka 6 sama min 8. Berarti ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Nah, ada ditambahkan X. X kuadrat dengan X bisa bagi X. Nah, tulis 2X-nya di depan. Kemudian buka kurung. Nah, baru hasil baginya. 6X kuadrat bagi dengan 2X. 6 bagi 2-nya dapat 3. X kuadrat dibagi X-nya dapat X saja. Nah, kemudian min 8X bagi 2X. Min 8 bagi 2 itu min 4. X bagi X-nya habis. Berarti tutup kurung samakan dengan 0. Nah, ambil salah yang di depan terlebih dahulu. 2X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0/2 ya, Dedek.
0/2, berarti X sama dengan 0. Atau yang keduanya di sini 3X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian 3X sama dengan min 4-nya pindah ke kanan jadi positif 4. Dan X-nya sama juga dengan 4 bagi dengan 3. Nah, atau 4/3 perkan dengan 3. Sudah ketemu HP-nya di sini adik-adik. Berarti himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya itu 0 dan 4/3. Nah, ini dia. Gampang bukan? Iya, mudah-mudahan gampang sekali bagi adik-adik ya. Nah, bagaimana nanti kalau yang nilai B-nya yang 0 ya adik-adik? Nah, persamaan kuadrat A-nya ada, A-nya tidak sama dengan 0, B-nya nanti yang 0, nah C-nya ada. Nah, kita lanjut ke soal model yang F. Nah, soal yang F, 4Y kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Nah, di sini dilihat nilai A-nya di sini 4 ya adik-adik. Nilai A-nya 4, nilai B-nya 0. Nah, B-nya 0, sementara nilai C-nya min 64. Nah, ini nilai C-nya. Nah, kalau yang di cara sebelumnya, kalau A-nya yang sama dengan 1, itu bisa langsung kita cari C ini hasil kalinya min 64, hasil jumlahnya 0 ya. Nah, kalau di sini angka 4 sama min 64, ini bisa dilihat, ini bisa sama-sama kita bagi 4 ya adik-adik. Nah, kalau kita bagi 4, ini hasilnya akan menjadi 4Y kuadrat dibagi 4, berarti tinggal Y kuadrat aja. Kemudian ada min 64 dibagi 4, itu min dari 16 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau soalnya seperti ini, itu ada dua cara juga. Bisa pakai cara yang pertama kemarin, yang di belakangnya ini hasil C, nilai C itu sebagai hasil kali. Adik cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya min 16. Hasil jumlahnya di sini 1 ya, karena A-nya sama dengan 1. Berarti jumlahnya 0, nilai B-nya yang 0. Nah, adik lihat yang hasil kali 16 yaitu 4 kali 4 ya. Hasil jumlahnya pasti salah satunya ada min. Nah, 4 sama 4. Kalau dijumlahin 0 berarti 4 dikurang 4. Nah, maka faktornya di sini Y sama dengan 0. Positif 4, 1, negatif 4, 1. Kalau kita pindah ruaskan jadinya Y tambah 4 sama dengan 0, berarti Y-nya sama juga dengan min 4. Yang kedua, Y kurang 4 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan positif 4. Nah, jadi HP-nya di sini min 4 sama 4. HP atau akar-akarnya itu min 4,4. Nah, ini boleh diambilkan cara yang pertama kemarin ini ya, Dek. Nah, sementara cara yang keduanya bisa disingkatkan aja dengan pindah ruas langsung. Nah, di sini tadi, nah kakak ambil aja dari penyederhanaan yang kedua. Y kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa Dedek pindah ruaskan aja nilai konstantanya ke sebelah kanan. Kita ambil nilai Y-nya aja sebelah kiri. Berarti Y kuadratnya sama dengan yang min 16 pindah jadi positif 16 ya Dedek. Berarti kalau Y-nya aja di sini, cara menghilangin kuadrat itu kan kemarin kita akarkan ya. Berarti akar dari 16. Nah, maka nilai Y-nya sama juga dengan akar dari 16, itu berarti ada 2, ada positif, ada negatif dari 4. Positif sama negatif dari 4. Nah, dari sini langsung dapat nilai akar-akarnya atau penyelesaiannya. Atau nilai Y-nya yaitu positif 4 dan negatif 4. Plus minus 4. Nah, ini udah langsung sebagai nilai HP-nya ya, Dedek. Plus minus 4. Nah, penulisannya boleh plus minus 4, boleh plus 4 sama min 4, atau min 4 sama 4. Nah, itu terserah Dedek aja. Nah, ini lebih simpel cara yang kedua ya. Langsung pindah ruaskan, kemudian tarik akarnya. Akar itu selalu nilainya ada 2 buah, ada positif, ada negatif. Nah, untuk lebih memahami cara yang kedua ini, kita lanjut soal yang nomor G. Nah, kita lanjut soal yang G. Di sini kakak punya soal
9Y kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Nah, yang mana nilai A-nya di sini 9 ya, Adik. Nah, ini nilai C-nya yang min 49, sementara nilai B-nya di sini 0. Nah, ini kalau kita lihat angkanya 9 sama 49 itu tidak bisa kita kecilkan atau tidak bisa sama-sama kita bagi ya, Adik. Nah, berarti bisa langsung Adik pindah ruaskan aja pakai cara yang kedua tadi aja, langsung berlebih cepat dan lebih paham. Nah, jadinya di sini 9Y kuadrat kita sama dingankan aja langsung, min 49 pindah menjadi positif 49. Nah, kemudian ketemu Y kuadrat aja sama juga dengan 49 dibagi dengan 9. Nah, maka nilai Y-nya aja. Nah, tinggal Adik tarik akarnya. Akar dari 49 per 9. Nah, maka di sini jadinya akar itu nilainya ada 2. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, tarik akar masing-masing. 49 itu akar dari 7 ya, Adik. Nah, 7 kali 7 49. Berarti 7 per akar dari 9 itu 3. 3 kali 3 9. Nah, berarti positif negatif 7/3. Nah, ini langsung sebagai nilai akar-akarnya atau nilai Y-nya ya, Adik. Nah, boleh langsung HP-nya itu positif negatif 7/3. Nah, boleh Adik tuliskan 7/3 1, kemudian yang negatif 7/3 1. Nah, ada 2 buah. Nah, itu dia. Nah, untuk soal yang H, silakan Adik coba di kolom komentar jawabannya ya. Di sini kakak punya soal 16Y kuadrat kurang 225 sama dengan 0. Nah, berapa HP-nya di sini Adik? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Oke, Adik, nah itu tadi video kakak tentang memfaktorkan yang mana nilai A dari persamaan kuadratnya tidak sama dengan angka 1 ya, Adik. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika ada ragu atau bingung, nah silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.